Halo beliau-beliau nyimakers dimanapun apapun kondisi Anda, bagaimana dengan kabar kalian? Utang nambah? Daripada Anda memikirkan masalah karena masalah itu pasti selesai, jadi bersabar saja. Mari siapkan diri Anda untuk melihat menyaksikan cerita film kali ini yang bisa mendongkrak semangat Anda kembali. Tapi sebelum itu jangan lupa like, dukung, terus subscribe. Siap, let's go anjing. Berlatar di rumah yang dikelilingi oleh hutan lebat dan terpencil yang jauh dari perumahan klaster, cerita ini akan menyorot seorang gadis berparas bidadari bernama Prince Adam. Gadis ini hidup sendiri dan memiliki paras yang khas, merupakan tipe yang gemar bersundau gurau atau dengan kata lain lebih suka menghabiskan waktunya di dalam rumah. Bukti nyata dari ketidaknyamanannya dalam bersosialisasi dengan orang di sekitarnya terlihat dari koleksinya yang mencakup miniatur-miniatur rumah. Saat ini Brin memiliki niat untuk melakukan ziarah ke makam ibunya, namun ketika baru saja keluar dari rumah, ia menemukan bekas tanda bulatan di halaman rumahnya. Siapa sangka yang mungkin dengan iseng membuatnya. Itulah kenapa Brin tidak suka bersosialisasi sampai Brin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Setelah perjalanan kurang lebih 1 menit, akhirnya kita memasuki dunia tetangga pertama Brin, seorang pria bernama kita sebut saja Rayhan. Saat dihampiri, Rayhan justru memutar tubuhnya tanpa ekspresi yang jelas, seolah-olah merasa kurang puas dengan kehadiran Brin. Setibanya di makam ibunya, Brin tanpa ragu-ragu menyebarkan bunga dan sebotol air aqua sebagai penghormatan. Namun ketika mencoba berinteraksi dengan beberapa orang yang sedang berziarah, lagi-lagi Brin tidak mendapatkan respon yang positif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang mungkin salah dengan Brin atau kesalahan apa yang pernah dilakukannya di masa lalu kepada mereka. Sore itu ketika Brin berada di rumahnya, seorang kurir muncul dengan membawa paket pesanan berupa keranjang kuning yang dipesannya dari live TikTok. Isinya adalah miniatur gedung sekolah lengkap dengan menara loncengnya. Brin terlihat betapa sangat bahagianya dengan hobi koleksinya ini. Namun kegembiraannya berubah tengok-tengok saat ia mulai menulis di buku catatannya yang mencantumkan nama sahabat kecilnya, Maudie Collins. Sangat penting Maudie bagi Brin menjadi misterius dan pertanyaannya tentang keberadaan Maudie saat ini entah di mana dan menghantui Brin. Singkat cerita, malam gelap tiba dan Brin yang sedang tidur pulas di kamarnya tengok-tengok mengalami pemadaman listrik. Angin berhembus menggerakkan korden jendelanya, entah itu hanya angin biasa atau mungkin sesuatu yang lebih supranatural. Brin mendengar suara di luar rumahnya mendorongnya untuk memeriksa. Saat keluar dari kamar, Brin menemukan pintu depan rumahnya sudah kebuka sedikit. Tanpa jelas apakah itu ulah manusia atau binatang, yang pasti ada sesuatu yang misterius yang berkeliaran di lantai bawah rumahnya. Brin yang takut memutuskan untuk bersembunyi, namun lantai rumahnya tidak bersahabat menghasilkan suara rentetan, retakan yang memaksa Brin untuk segera masuk ke dalam kamar dan dianggap sudah aman berada di dalam kamar. Suara aneh justru semakin mendekat, membuat Brin terpaksa bersembunyi di balik kolong kasur. Kejutan kita semua datang saat menyadari bahwa yang meneror Brin bukanlah binatang, maling, atau lelucon dari orang iseng, melainkan makhluk luar angkasa, yaitu alien preketek. Dengan cepat Brin harus menyelinap ke kolong kasur di mana ketegangan benar-benar terasa. Pada momen ini Brin harus melihat kaki alien dari jarak sangat dekat dengan bentuk yang sangat tidak lazim seperti congor manusia suka hutang pada umumnya. Setelah makhluk itu keluar melalui jendela dan naik ke atap rumah, Brin yang merasa sudah aman segera keluar dari kamar untuk menutup pintu depan. Namun tengok-tengok terjadi fenomena aneh ketika listrik dan alat elektronik hidup sendiri. Meski tidak berlangsung lama, Brin segera mengambil telepon rumah dengan maksud untuk meminta pertolongan.
Namun Brin terpaksa harus bersembunyi di antara kulkas dan meja dapur di mana makhluk itu sengaja membuka pintu sehingga Brin tidak bisa kabur. Brin pingsan sejenak setelah pintu depan menghantam tubuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa alien di sini memiliki kemampuan telekinesis atau kemampuan memanipulasi objek dengan kekuatan pikiran. Dalam keadaan terjepit, Brin yang sedang merayap alias dalam keadaan teror sepertinya tidak memiliki peluang untuk bisa kabur. Namun tengok-tengok, ternyata tak seorang pun menduga bahwa Brin akan mengakhiri nyawa si alien dengan cara menusuk kepalanya menggunakan miniatur lonceng sekolah yang memiliki ujung tajam. Kejadian ini membuat semua orang yang masih terkejut sulit tidur semalaman terus terjaga hingga esok pagi. Brin sendiri memeriksa jasad alien. Si alien maksudnya untuk memastikan bahwa nyawanya sudah tidak ada lagi, kemudian menutupinya dengan kain untuk menghindari gempuran pertolongan. Namun situasinya semakin rumit karena matinya total listrik dan mobil Brin yang tidak bisa digunakan. Terpaksa Brin harus menggunakan sepeda untuk pergi ke kota mencari bantuan RT RW sekitar. Setibanya di kota, Rayhan si tetangga Brin menemukan mobil pengantar paket yang terbalik dan mas-mas kurir yang hilang, sama seperti keberadaan Rayhan yang juga tidak diketahui. Rumah Rayhan terlihat rusak parah, tetapi yang lebih anehnya adalah adanya tanda bulatan di permukaan rumput halaman Rayhan yang persis seperti yang ada di rumah Brin. Saat Brin tiba di kantor polisi, secara kebetulan ia berpapasan dengan orang tua Maudy, sahabat kecilnya yang sudah lama tidak ditemui. Namun alih-alih atmosfer pertemuan itu terasa tegang dan penuh kebencian, terutama dari kedua orang tua Maudy, sikap benci mereka terhadap Brin terlihat jelas. Dengan ibu Maudy bahkan meludahi wajah Brin. Bahkan kedua petugas yang berjaga di kantor polisi menolak untuk melayaninya sehingga memperkuat kebencian itu. Situasinya membuat Brin mengalami serangan panic attack dan dia tidak mampu pulang sendiri mengayuh sepeda. Akhirnya Brin memutuskan untuk pulang menggunakan kendaraan umum. Saat duduk di dalam bus dengan tenang dan berusaha meredakan kepanikannya, Brin tengok-tengok dihampiri oleh seorang bapak-bapak yang dimana di lehernya terlihat sesuatu yang bergerak-gerak. Keseluruhan penumpang di dalam bus juga menunjukkan sikap aneh, seolah-olah mereka semua telah mengalami sesuatu yang misterius. Brin berhasil melarikan diri dari orang-orang aneh di dalam bus itu hingga akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Di sana ia menemukan makam sahabat kecilnya Maudy yang ternyata sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Misteri tentang apa ini yang sebenarnya terjadi dan kesalahan apa yang telah dilakukan Brin kepada Maudy sampai-sampai mendapatkan kebencian dari kedua orang tua dan warga kota masih menjadi tanda tanya. Namun di tengah-tengah kebingungan itu ada sesuatu yang lebih penting yang perlu dikhawatirkan oleh Brin. Di atas kota ini suasana seketika berubah dan tidak perlu diragukan lagi bahwa perubahan itu disebabkan oleh kemunculan pesawat makhluk luar angkasa atau UFO. Saat Brin melewati rumah Rayhan, Rayhan bersama para tetangga terlihat berdiri mengangkat tangannya ke atas seolah menyambut kedatangan pesawat-pesawat makhluk luar angkasa itu. Tiba di rumah Brin menemukan mulut si alien sudah terbuka menganga dan tampaknya ada sesuatu yang akan keluar dari dalam mulutnya. Entah apa itu, tetapi dapat disimpulkan bahwa sesuatu itu mungkin yang telah merubah Rayhan dan seluruh warga di kota ini menjadi bersikap aneh seperti habis makan buah kecubung. Tanpa ingin terlihat sebagai gadis yang hanya bisa berteriak, "Jangan ganggu aku lagi, Mas. Jangan, Mas. Mas, jangan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku jijik, aku benci." Brin memutuskan untuk bersikap tegas. Ia mengikuti langkah-langkah menjadi tokoh utama seperti dalam film lucu zaman kita liburan dulu, yaitu Home Alone, yang dimana Brin melakukan persiapan di rumahnya seperti menyalakan perapian, menahan air agar menjadi panas, dan menyiapkan sebilah cutter sebagai senjatanya.
Setelah persiapan selesai, Brin menutupi jendela dengan sehelai kain. Namun tengok-tengok, paku yang menancap terlepas dengan sendirinya dan cahaya muncul mengangkat jasad si alien. Brin yang merasa tidak aman langsung pergi bersembunyi di ruangan basement. Sebagai alternatif menjadi tempat persembunyian yang paling aman, Brin malah semakin mendesak dengan kedatangan satu alien preketek tambahan yang ikut turun. Brin terpaksa bersembunyi di kolong meja mengacungkan pisau cutter sebagai bentuk pertahanan dirinya. Namun pada titik ini, Brin yang hanyalah seorang gadis biasa dan dianggap remeh oleh semua orang harus menghadapi alien yang memiliki kekuatan telekinesis itu. Meskipun Brin berhasil lolos dari si alien dan bahkan berhasil mengurungnya di ruangan basement, muncul alien lain yang memiliki fisik yang kali ini berbeda. Brin langsung bergerak menuju dapur dan melemparkan air panas, membuat si alien merasa kepanasan dan perlahan-lahan namun tidak pasti, Brin mundur menuju kamar mandi. Saat akan kabur melalui jendela, ia hanya bersenjatakan gagang pel dan keberuntungan seorang anak yatim piatu itu keberhasilannya membuat si alien jatuh pingsan setelah kepalanya terhantam pintu lemari. Alih-alih merasa aman setelah keluar dari rumah, Brin malah berhadapan dengan alien jenis lain yang berpostur jangkung. Saat berencana untuk melarikan diri, muncul si kurir yang telah kesurupan oleh alien dan berniat membawa Brin ke dalam pesawat UFO. Namun karena memberontak, si kurir justru terangkat ke atas meskipun akhirnya dijatuhkan kembali karena kurir itu gagal membawa Brin. Sekarang giliran si alien jangkung yang akan menangkap Brin memicu kejar-kejaran yang tanpa sengaja membawa mereka kembali tepat di depan rumahnya. Si alien jangkung pun pada akhirnya pingsan sebentar. Setelah mengalami insiden terpeleset yang disebut sebagai escorregar dalam bahasa Portugis, saat turun dari atap rumah, alien itu bangkit kembali. Terpaksa, Brin masuk ke dalam mobil dan dengan cepat memanfaatkan korek api untuk meledakkan mobilnya, menyebabkan kematian tragis bagi si alien yang terjebak dalam kebakaran itu. Namun ketika pesawat UFO muncul kembali dan mencoba menariknya ke atas, Brin melarikan diri ke dalam rumah menuju ruang gudang yang dipenuhi dengan foto kenangan Brin bersama Maudie ketika masih kecil. Ketika Brin berusaha melumpuhkan alien itu dari belakang, alien berhasil mengamati foto-foto itu sebagai sesuatu yang aneh. Meski Brin telah terlempar cukup keras akibat kekuatan telekinesis alien itu, dia masih bisa bangkit dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Namun kejutannya semakin besar saat melihat kamar yang hancur dan cahaya merah muncul, membuat tubuhnya seketika bisa bergerak sehingga si alien dengan mudah mengendalikan tubuhnya. Tanpa Brin dapat melawan sama sekali, muncul sosok yang ternyata menjadi penyebab kurir dan semua orang kesurupan, yaitu Songo, makhluk kecil yang tak lain adalah benih alien. Makhluk ini membutuhkan inang dan tubuh, dan setelah semua orang di kota kesurupan alien, saatnya Brin juga akan mengalami hal yang sama seperti mereka. Semua kejadian tadi ternyata hanyalah mimpi buruk Brin yang tertidur. Setelah sholat subuh untuk memastikannya, Brin turun ke bawah dan melihat semuanya masih berada pada tempatnya tanpa ada kerusakan. Ini memastikan bahwa semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi tidur. Namun saat sosok Maudie muncul, barulah terasa ada sesuatu yang salah dan aneh. Brin langsung menggoyangkan dirinya sendiri, mencoba mengeluarkan benih alien dari dalam tubuhnya itu. Terdapat tidak hanya satu, melainkan banyak pesawat alien yang tersebar di mana-mana, membuat Brin sulit untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada orang yang dapat dimintai tolongnya. Dengan harapan dapat menghindari invasi alien ini, Brin lari ke dalam hutan. Namun kejutan besar menanti Brin ketika menemui kloningannya yang persis mirip dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kloningan itu yang tubuhnya dikendalikan oleh alien menikam perut Brin menggunakan pisau cutter yang juga diduplikat.
Beruntungnya tikaman itu tidak mengenai bagian vital yang memungkinkan Brin untuk melawan dengan melukai leher kloningan itu hingga tersungkur dan mati. Setelah berhasil membunuh kloningannya, Brin melanjutkan pelariannya menyusuri jalanan gelap di hutan belantara. Di tengah gelapnya hutan, alien jangkung muncul lagi di depannya, melakukan gerakan-gerakan aneh yang memanggil pesawatnya. Cahaya gravitasi kembali menyulut tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Untuk pertama kalinya, Brin menemukan dirinya berada di dalam pesawat makhluk luar angkasa meski desain interiornya tidak bisa terlihat dengan jelas karena hanya cahaya-cahaya kecil yang tampak sejauh mata memandang. Tidak lama kemudian, beberapa alien muncul mendekati Brin. Mereka mengancungkan jarinya ke arah kepalanya dan secara bersama-sama para alien membawa pikiran Brin ke dalam alam bawah sadarnya sendiri. Lebih tepatnya, Brin dihadapkan pada sesuatu yang hampir setiap hari bertautan, yakni rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Terungkap bahwa 10 tahun lalu Brin pernah bertengkar dengan Maudie, sahabat baiknya. Pertengkaran itu berakhir tragis saat Brin memukul kepala Maudie dengan sebuah batu, menyebabkan kematian tragis sahabat baiknya itu di tempat. Dalam upaya untuk memahami kehidupan manusia secara menyeluruh, para alien memiliki agenda khusus untuk mempelajari cara berpikir manusia. Akhirnya, mereka menemukan bahwa isi pikiran setiap manusia sangat beragam. Ada yang dihantui rasa bersalah seperti Brin, yang lain fokus mencari nafkah seperti si kurir, ada yang ingin segera menikah seperti Rayhan, dan ada pula yang terus memikirkan cara menumpuk uang seperti orang-orang berdasi di atas sana. Para alien menyadari bahwa kebanyakan manusia termasuk Brin cenderung memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi dan fana yang hanya bersifat sementara. Sayangnya para alien tidak menangkap orang-orang beriman yang setiap hari sujud kepada satu zat, yaitu Allah, yang dalam pikirannya selalu berulang-ulang menyebut nama zat itu seolah-olah urusan duniawi tidak lagi begitu penting. Mereka mungkin menyadari bahwa peradaban ini bersama segala sesuatu yang ada di dalam semesta diciptakan oleh satu zat saja. Mungkin jika para alien mengetahuinya, mereka akan sadar dan ikut beriman kepada zat itu. Setelah melihat Brin terus dihantui oleh rasa bersalah, para alien yang memiliki simpati dan hati nurani menciptakan ingatan buatan untuk memberikan ketenangannya padanya. Mereka membuat simulasi di mana Brin seolah-olah sudah merasa tenang sehingga tidak lagi hidup dengan beban rasa bersalah. Khusus untuk Brin, para alien sepakat untuk tidak memasukkan benih alien ke dalam tubuhnya. Brin dikeluarkan dari pesawat untuk kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Keesokan paginya, Brin terlihat sebagai pribadi yang berbeda, selalu dipenuhi senyuman bahagia. Orang-orang di rumah mungkin terkejut saat mengetahui bahwa semua orang di kota, kecuali Brin, bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan sudah dikendalikan sepenuhnya oleh alien. Dengan kata lain, Brin hidup dalam dunia yang penuh kepura-puraan, terlepas dari apakah dia menyadarinya atau tidak. Baginya, yang penting adalah orang-orang kembali bersikap baik kepadanya. Tamat, to be continue. Film ini mengajarkan kita terkadang kita harus bersikap pura-pura atau berkamuflase, bahasa Jepangnya nyamar, untuk selalu bisa bertahan di dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan, masalah, belum lagi susahnya cari uang, tagihan utang, listrik, beras, minyak habis, susu habis, gas habis, pusing kepala. Tapi jangan khawatir para nyimakers, di sana ada KTP pinjol pun, jadi jangan ya. Pinjol hutang hanya membuat kalian lebih sengsara lagi. Jangan lakukan itu. Seharusnya kita lebih semangat lagi dan yakin bahwa diri kita sendiri ini bisa melalui masalah sebesar apapun. Jangan pernah berputus asa. Semangat survival. Saya selaku admin slot QQ yang bertugas di antariksa, matur suwun kabeh. Assalamualaikum. Suaraku habis. Guys, jangan lupa di like, subscribe guys. Terima kasih.